hemiselulosa, serta karbohidrat non-struktural seperti pati dan gula. Dalam rumen, karbohidrat tidak langsung diserap, tetapi difermentasikan oleh mikroba rumen menjadi asam lemak dan volatil FeA, yaitu asetat, propionat, dan butyrat. Berperan penting dalam pembentukan lemak susu dan lemak tubuh. Propionat merupakan produser utama glukosa, sangat penting untuk laktasi. Sedangkan butyrat berfungsi sebagai sumber energi bagi dinding rumen. Jika pH terlalu tinggi, karbohidrat mudah difermentasi seperti konsentrat berlebih dapat menyebabkan asidosis rumen yang menurunkan konsumsi dan produktivitas ternak. Protein dalam pakan ruminansia akan mengalami degradasi dalam rumen oleh mikroba menjadi asam amino, peptida, dan amonia NH3. Amonia kemudian dimanfaatkan oleh mikroba rumen bersama energi dari karbohidrat untuk membentuk protein mikroba. Protein mikroba inilah yang nantinya dicerna di usus halus dan menjadi sumber protein utama bagi ternak. Namun, jika protein berlebih atau energi tidak cukup, amonia akan diserap ke darah, diubah menjadi urea dan dibuang melalui urin. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi pakan dan pemborosan protein. Selain itu, terdapat protein biopas atau PUP, rumen undegradable protein, yaitu protein yang tidak terdegradasi di rumen dan langsung dicerna di usus halus, sangat penting untuk ternak produksi tinggi, seperti sapi perah laktasi. Lemak merupakan sumber energi tinggi dalam pakan ruminansia. Di dalam rumen, lemak akan mengalami liposis, yaitu pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Gliserol sendiri akan difermentasi menjadi PFA, terutama propionat, sedangkan asam lemak tak jenuh akan mengalami diohidrogenasi, yaitu perubahan menjadi asam lemak jenuh oleh mikroba rumen. Pemberian lemak berlebihan, terutama lemak tidak terlindungi, dapat menghambat aktivitas mikroba rumen, menurunkan fermentasi serat, dan menurunkan konsumsi pakan. Oleh karena itu, penggunaan lemak terlindungi protected fat sering diterapkan pada ternak laktasi untuk meningkatkan energi tanpa mengganggu rumen. Strategi formulasi pakan harus memperhatikan keseimbangan nutrien. Yang pertama yaitu keseimbangan energi dan protein. Energi dari karbohidrat harus cukup agar amonia dapat dimanfaatkan mikroba secara optimal. Yang kedua yaitu rasio hijauan dan konsentrat hijauan menjaga kesehatan rumen, sementara konsentrat meningkatkan energi dan protein. Yang ketiga yaitu penggunaan protein bypass sangat penting untuk ternak produksi tinggi agar kebutuhan asam amino tercukupi. Yang keempat yaitu
maksimal sekitar 6-7% dari bahan poligrafsum kecuali menggunakan lemak perlindungan. Dan yang kelima, penyesuaian tujuan produksi pakan untuk menggabungkan berbeda dengan pakan untuk produksi susu atau reproduksi. Bagian lambung pada hewan ruminansia atau pemamah biak terdiri dari 4 bagian. Apa aja 4 bagian itu? Ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Jadi makanan masuk ke rumen, kemudian retikulum, kemudian balik lagi ke mulut, dan kemudian masuk lagi ke omasum, dan terakhir ke abomasum. Oke, kita bahas satu persatu ya bagian lambung ruminansia. Yang pertama akan kita bahas adalah bagian lambung rumen yang disebut sebagai perut besar. Makanan yang masuk dari mulut akan ditampung di bagian ini, bagian rumen, dan kemudian akan dimuntahkan lagi kembali ke mulut. Pada bagian rumen terjadi proses fermentasi oleh bakteri selulotik. Bagian lambung yang kedua yaitu bagian retikulum. Retikulum disebut juga perut jala. Di retikulum terjadi fermentasi oleh mikroorganisme selulotik. Kemudian setelah kembali ke mulut dan masuk lagi ke bagian lambung yaitu pada bagian omasum, disebut sebagai perut kitab. Pada bagian omasum terjadi pengadukan makanan secara mekanik dan penyerapan garam mineral. Selanjutnya, bagian lambung yang terakhir, yang keempat, yaitu abomasum. Disebut juga perut masam. Hampir sama dengan fungsi lambung pada manusia.